إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang diberkahi ini, Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita dikumpulkan di rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya, menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jika telah dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, di mana perkara itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala macam aktivitas, termasuk padanya dari satu di antara hal yang menyebabkan seorang itu bisa hidup di muka bumi ini. Dia mencari maisha, dia berjual beli, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Itu merupakan perkara yang lebih utama, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 5 ayat dari surah Qaf, dari awal surah sampai 5 ayat setelahnya. Diterangkan kepada kita beberapa pelajaran-pelajaran dalam kehidupan yang hendaknya kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di antara para sahabat dalam riwayat Imam Muslim, mereka berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulangi ayat-ayat di surah Qaf tersebut di khutbah Jumat. Bahkan di antara mereka ada yang mengetahui penafsiran dari surah Qaf tersebut lewat khutbah Jumat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada manusia ketika itu. Dan surah Qaf ini dimaklumi dia merupakan surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ulang-ulangi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama dengan surah Al-Qamar. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya. Maka diterangkan di awal surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Faqala al-kafiruna hadza syai'un 'ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafidz. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Terjemahan dari mana ayat Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Bahkan mereka orang-orang kafir itu, mereka menakjubkan, mengingkari tatkala datang memberi peringatan dari mereka
Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini merupakan hal yang menakjubkan. Tatkala mereka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan, tentang perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka mereka mengingkari perkara itu. Dan mereka berkata ketika itu, "Aidza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id." Apakah kami ketika telah meninggal, telah mati dan menjadi tanah, apakah kita akan dikembalikan? Kata mereka. Itu merupakan pengembalian yang sangat jauh sekali. Maksudnya dari hal yang sangat mustahil menurut mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Diterangkan oleh Allah bantahan kepada mereka. Dan kami telah mengetahui ma tanqusul ardu minhum, apa yang bumi itu mengurangi dari mereka. Ketika mereka meninggal, mereka dimakan oleh tanah. Itu merupakan bentuk pengurangan, dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Wa indana kitabun hafidz, dan di sisi kami kata Allah ada kitab yang terjaga. Ada kitab yang terjaga, Allahul Mahfuz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan al-haq, mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan agama Islam. Lamma ja'ahum, tatkala dia datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij, dan mereka berada dalam perkara yang banyak perselisihan di antara mereka, kegoncangan di antara mereka. Maka diterangkan di surah Qaf ini beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, diingatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan agungnya Al-Qur'anul Karim. Qaf wal Qur'anil Majid. Dan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat Al-Qur'an yang sangat banyak. Kadang dia dikatakan Al-Majid, yang mulia. Semisal dengannya di surah Al-Waqiah. Kadang dikatakan innahu laqur'anun karim. Sungguhnya ini merupakan Al-Qur'an yang mulia. Dan diterangkan dalam banyak ayat sifat-sifat Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Dia merupakan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan kitab yang sangat jelas ayat-ayatnya. Padanya ada rincian-rincian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merupakan kitab yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan dia merupakan kitab yang berbahasa Arab, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihafal, untuk dipelajari. Dan banyak lagi dari sifat-sifat Al-Qur'anul Karim kalau kita membacanya dalam Al-Qur'an. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan agungnya Al-Qur'an tersebut yang diingkari oleh orang-orang musyrik ketika itu. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, diterangkan kepada kita bagaimana sifat orang-orang kafir tatkala mereka dibacakan Al-Quran. Bagaimana sifat orang-orang kafir ketika itu tatkala mereka diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah berjalan dari masa dahulu sampai di masa kini. Ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, mereka tidak akan ridho melihat keislaman. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho. Ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bahwasanya di antara isi hati orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan ridho melihat keislaman yang dipeluk oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berusaha untuk menghalanginya, untuk memusnahkannya dari muka bumi ini. Tapi sunatullah Al-Quranul Karim, keislaman itu merupakan hal yang senantiasa ada, senantiasa akan berjaya sampai hari kiamat nanti.
Maka diterangkan di sini dari sifat mereka. Mereka merasa takjub kepada Al-Qur'anul Karim. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Mereka takjub, mengingkari tatkala datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan dari mereka. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menyangka-nyangka ternyata yang memberi peringatan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang dekat dengan mereka sendiri. Ya, satu sukunya, satu daerahnya, bukan dari daerah yang lain. Bahkan mereka di ayat-ayat yang lain mereka berkata, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata ketika itu, yang antara mereka yang berkata, ya, andai kata Al-Qur'an ini diturunkan kepada laki-laki dari dua negeri ini. Mereka isyaratkan kepada negeri Romawi dan negeri Persia yang merupakan bangsa yang besar ketika itu. Nah, baru mereka mau terima kalau Al-Quran itu turun kepada orang-orang besar tentunya. Tapi ternyata Al-Quran itu turun kepada orang yang dekat dengan mereka. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Satu suku dengan mereka, satu bangsa dengan mereka. Maka mereka mengingkarinya. Di ayat yang lain mereka berkata, dikata Al-Quran ini turun kepada malaikat saja, jangan kepada manusia. Ini bentuk-bentuk pengingkaran, ya, dari mereka orang-orang kafir kepada Al-Quranul Karim, dan mereka mengingkari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal ja'ahum bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Pelajaran yang ketiga diterangkan dari ayat ini kepada kita, penjelasan di antara sebab kekafiran seorang tatkala dia menistakan agama. Dia menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia nistakan ayat-ayat Allah, dia nistakan Al-Qur'anul Karim. Dia berkata, hadza syai'un ajib. Ini merupakan perkara yang menakjubkan. Menakjubkan di sisi ini bukan berarti mereka takjub dengan keagungan Al-Quran, bukan. Tapi mereka mengingkari Al-Quran tersebut. Mereka mengingkari Al-Quran tersebut. Wa ajibu, diterangkan di ayat yang lain di surah Qaf oleh Allah, atau di surah Shad oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka takjub, mereka mengingkari datang kepada mereka seorang memberi peringatan dari mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berkata, hadza syai'un ajib. Ini merupakan perkara yang menakjubkan. Ya. Maka ini dari pelajaran yang ketiga. Di antara dari sebab kekafiran, sebab keluarnya seorang dari Islam, murtad dari agama, tatkala dia menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari ini kita telah dapatkan sebagian dari manusia-manusia yang lancang kepada agama, ya, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencela Al-Qur'anul Karim. Jadi merupakan sebab-sebab kekafiran, karena Allah sendiri yang mengatakan, wa qalal kafiruna hadza syai'un ajib. Dan berkata orang-orang kafir, jadi mereka dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah tatkala mereka mengingkari dari Al-Qur'anul Karim. Wa qala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bantahan kepada mereka. Ya, di ayat setelahnya, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Dan kami telah mengetahui, kata Allah, bagaimana bumi itu mengurangi dari jasad-jasad mereka. Ya, karena seorang ketika dia telah meninggal, maka dia akan dimakan oleh tanah. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam ta'kuluhu turab illa ajabat zanab minhu khuliqa wa minhu yurakka. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu akan meninggal, akan dimakan oleh tanah, kecuali yang tidak akan binasa tulang ekornya. Dari situlah dia akan dicipta dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan jasad para nabi dan rasul, jasad orang-orang soleh, para wali-wali Allah, ya, mereka tidak akan dimakan oleh tanah.
Ya, ini telah diterangkan dalam sejumlah hadis dan disaksikan oleh kenyataan yang ada. Ya. Ada berbagai macam jasad yang dikubur dari jasad para sahabat misalnya, tatkala terbongkar pengaruh bencana misalnya, akan terlihat kembali dan terlihat di situ masih ada dari bekas-bekas darah dari perang ketika itu, padahal dia sudah berlalu dari ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun. Nah, maka ini dari sebagian dari pengecualian yang diperkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jasad orang-orang kafir, mereka akan dimakan oleh tanah, akan hancur seluruhnya kecuali tulang ekornya. Dan jasad para nabi dan rasul, para wali Allah, orang-orang yang soleh, maka mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Maka ini diterangkan kepada kita dari pelajaran akan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, yang mengingkari hari kebangkitan, dan yang mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kemudian pelajaran yang berikutnya diterangkan oleh Allah dari ayat-ayat yang telah kita bacakan ini, penetapan adanya Allahul Mahfuz. Penetapan adanya Allah Al-Mahfuz. Di sini ada dua penafsiran diterangkan oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan ini merupakan kitab. Tatkala Allah diterangkan di sini, bal indana kitabun hafiz. Bahkan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Itulah Allah Al-Mahfuz. Kitab catatan takdir dari setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini telah terjaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua, bal indana kitabun hafiz, bahkan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Itu merupakan kitab catatan amalan hamba setiap hamba itu. Mereka juga ditulis amalannya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Karena di kanan kita ada para malaikat yang siap mencatat dari amalan kita semuanya, apakah amalan yang baik ataupun amalan yang buruknya. Diterangkan nanti di surah Qaf di ayat-ayat setelahnya. Kemudian dari pelajaran ayat ini juga yang kita terangkan, bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Di sini diterangkan kepada kita dari pelajaran yang lain lagi bahwasanya perkara orang-orang musyrik itu dari hal yang tercerai-berai. Ya. Keyakinan mereka itu tidak satu. Ini dari ciri agama orang-orang musyrik. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal kadzdzabu bil haqqi, bahkan mereka mengingkari al-haq. Di sini ada tiga penafsiran diterangkan dari para ulama. Al-haq di sini bisa bermakna Al-Qur'an, dan kadang dia bisa bermakna Islam, dan kadang dia bisa bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hal yang mereka ingkari semuanya. Ya, mereka ingkari semuanya. Bal kadzdzabu bil haqqi. Kalau Al-Qur'an jelas. Di ayat-ayat yang lain diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Al-Qur'an itu hanyalah cerita-cerita orang-orang terdahulu saja, yang tidak ada asalnya katanya. Di sebagian ayat yang lain mereka mengatakan Al-Qur'an itu hanyalah mimpi saja. Ya. Di sebagian ayat yang lain mereka mengatakan Al-Qur'an itu hanyalah sihir. Di sebagian ayat yang lain dikatakan Al-Qur'an itu hanyalah syair yang Nabi buat. Ini dari celaan-celaan mereka kepada Al-Qur'anul Karim yang menyebabkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Adapun celaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu sangatlah banyak juga. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan penyair. Ya. Dan banyak lagi dari gelar-gelar yang mereka katakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini celaan pada Nabi kita. Ini merupakan sebab kekafiran juga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Adapun mereka mendustakan keislaman itu sangatlah jelas sekali. Bagaimana mereka, ya, gangguan mereka kepada kaum muslimin ketika itu di Mekah, ya, yang akhirnya mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun di antara mereka kebanyakannya ada yang masuk Islam di yaum Fath Mekkah, dan di antara mereka juga ada yang telah dibunuh di perang dalam melawan kaum muslimin. Maka dari gambaran ringkas bagaimana akidah kaum musyrikin. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Nah, ya, kemudian diterangkan juga di ayat-ayat yang lain dari sebagian dari keyakinan mereka orang-orang musyrik tatkala mereka disampaikan Al-Quran, disampaikan ajaran Islam yang benar, mereka hanya berkata ini adalah hal yang tidak ada tuntunannya. Kami hanya mengikuti agama ayah-ayah kami, agama nenek moyang kami, itu yang lebih bagus. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Ini dari bentuk-bentuk juga kedustaan kepada Al-Quranul Karim. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka berada dalam perkara yang sangat berselisih, ya, tergoncang. Ini dari akidah mereka. Akidah mereka tidak satu. Akidah mereka tidak satu. Makin dari sebagian dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari 5 ayat di surah Qaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, memberikan kepada kita kekuatan ilmu dalam menghadapi orang-orang kafir, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aku lihat hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Terdapat padanya dari ayat yang telah kita bacakan penjelasan sebagian surah itu kadang dimulai dengan huruf-huruf pembuka surah. Seperti ini ya, Qaf. Kadang di ayat yang lain, surah yang lain alif lam mim, alif lam ra, ya, shad dan selainnya. Pelajaran yang kedua dari ayat ini juga dari faedah ayat diterangkan kepada kita penetapan adanya Al-Qur'an. Diterangkan juga padanya dari sifat Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian diterangkan juga di sini dari bagaimana akidah kaum musyrikin terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian diterangkan juga di sini bagaimana dari keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala mereka diperintah oleh Nabi untuk menyembah Allah semata. Tatkala mereka dikabarkan akan hari kebangkitan, mereka berkata ini merupakan perkara yang menakjubkan, perkara yang mereka ingkari. Kemudian diterangkan juga di sini dari ayat yang telah kita bacakan. Nah, dari sebab kekafiran itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang dia menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia nistakan Islam, dia nistakan Al-Quran, dia nistakan Nabi Muhammad SAW, atau syariat-syariat Allah yang lainnya. Kemudian diterangkan juga di sini dari pelajaran yang kita ambil dari pelajaran ayat, diterangkan kepada kita dari keingkaran mereka akan hari berbangkit. Keingkaran orang-orang musyrik akan hari berbangkit. Kemudian diterangkan di sini juga dari ayat menunjukkan kepada kita seluruh manusia itu ketika dia meninggal, dia telah mati, itu akan binasa semua jasadnya, kecuali yang diperkecualikan tadi oleh sebagian hadis dari jasad para nabi dan rasul, para wali Allah atau orang-orang yang saleh. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran akan adanya Allahul Mahfuz, catatan takdir yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan kepada kita dari penetapan catatan amalan tiap-tiap hamba itu. Kemudian diterangkan juga dari ayat ini juga dari penjelasan bagaimana mereka dari akidah yang lain dari kaum musyrikin, mereka dustakan Al-Quran, mereka dustakan keislaman, agama Islam,
dan mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya akidah kaum musyrikin itu merupakan akidah yang berbeda-beda. Kekafiran mereka sumbernya itu berbeda-beda, macam-macam. Diterangkan oleh Allah. Bahkan perkara mereka itu berselisih. Tapi itu merupakan perkara-perkara yang mengkafirkan pelakunya. Mungkin dari sebagian perkara-perkara dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari 5 ayat di surah Kahf ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, istiqomahan, petunjuk dan hidayah dalam kehidupan dunia ini, dan tatkala kita masukkan ke alam kubur, dan tatkala kita dibangkitkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.